Bab 315. Petir di siang bolong. Begitukah caramu memperlakukan malaikat berjubah putih? Mereka berjuang keras untuk menyelamatkan orang garis depan. Tetapi kamu begitu kejam. Apakah mereka mengganggumu? Apakah hati nuranimu tidak sakit? Nathan bertanya terus-menerus. Ruangan itu sangat suram. Tidak ada yang berani berbicara. Dalam hal ini, dalih, tinju, hati orang. Setiap aspek Nathan benar. Sekarang bawa dia pergi ke rumah sakit untuk berlutut dan meminta maaf. Kemudian ganti rugi yang setimpal. Kata Nathan. Regan Spencer segera berkata, baik. Aku berjanji akan mengurus semuanya. Nathan melirik Regan Spencer lagi. Keluarga Spencer pensiun saja. Duar. Berita ini sangat mengejutkan bagi keluarga Spencer. Satu kata berarti penghakiman. Mulai sekarang, tidak akan ada keluarga Spencer di dunia gelap. Meskipun Irfan Wilson tidak bisa menyentuh keluarga Spencer, Nathan bisa. Tidak. Ryan dan Remy menunjukkan ekspresi memprihatinkan. Mereka masih ingin mewarisi segalanya dari keluarga Spencer dan menyatukan dunia gelap Anhemia. Ini sama dengan memutuskan masa depan mereka. Regan Spencer tenang dan diam-diam menerima semua ini. Baginya, bisa hidup itu lebih baik. Tapi dia juga mengerti bahwa begitu identitas ini hilang, akan ada banyak musuh yang datang untuk membalas dendam. Peluang mereka untuk bertahan sangat tipis. Bencana keluarga Spencer yang sebenarnya telah datang. Pada saat ini, Tobe Daisuke, yang bersembunyi di antara kerumunan tersenyum. Persis seperti yang dia rencanakan. Benar saja. Nathan menghabisi Regan Spencer. Selanjutnya, dunia gelap Anhemia dia yang berkuasa. Hehe, hanya saja saat dia tersenyum, mata Nathan sudah tertuju padanya. Tobe Daisuke, jangan pikir aku tidak tahu niat busuk kecilmu. Kamu juga harus pensiun bersama dengan keluarga Spencer. Mendengar suara Nathan, senyum di wajah Tobe Daisuke tiba-tiba menghilang. Dia tampak tidak percaya. Kenapa jadi begini? Lebih dari itu, dunia gelap di Anhemia telah dibersihkan. Mengejutkan seluruh South Mantis. Akhirnya, Tuan Hugo kembali ke rumah sakit dengan selamat. Pemukul itu berlutut di depan rumah sakit untuk meminta maaf dan membayar sejumlah besar kompensasi. Mereka semua dibawa pergi setelah itu. Yang paling penting adalah jatuhnya Regan Spencer. Bagaimana itu jatuh adalah rahasia. Tapi keluarga terkaya Kinsman dan kamar dagang Anhemia semuanya mengerti. Ini adalah tindakan Dewa Perang Kunlun. Regan Spencer menjatuhkan batu ke kaki sendiri. Amanda terluka parah dan memulihkan diri di rumah. Tetapi dia merasa lega ketika dia tahu bahwa penyerang memberi kompensasi dan meminta maaf. Tapi Amanda memandang Nathan dan James dan berkata dengan dingin, kalian berdua pria yang tidak berguna. Jika kalian hebat, bisakah aku ditindas? Nathan tahu bahwa dia sedang mencari pelampiasan. Bahkan jika dia Dewa Perang Kunlun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada orang ke rumah sakit untuk memukulinya. Setelah kejadian ini, dia secara khusus mengatur seseorang untuk melindungi Hugo. Akan membahayakan jika bertemu orang tolol lagi. Selanjutnya hari berlalu seperti biasa. Tetapi hari ini, Jolene tiba-tiba menerima berita. Ada masalah. Dengan produk Jordan Group, perangkat medis menyebabkan kematian dalam perawatan klinis. Departemen terkait telah memeriksa dan memang peralatannya tidak berfungsi. Ada masalah besar dengan produk medis dari Jordan Group. Tidak mungkin. Setiap produk kami diperiksa kualitasnya. Masalahnya ada di mana? Samuel terkejut. Jolene menghela nafas. Sepertinya ada yang sengaja menjebak kita. Produk dari Jordan Group telah menyapu pasar. Pasti akan membuat banyak musuh. Tapi membunuh orang sangat keterlaluan. Bab 316. Jebakan. Sebelum Jolene bisa menangani masalah ini, berita sudah meluas. Segera media utama dan surat kabar berita melaporkan bahwa menggemparkan peralatan medis yang didukung oleh Hugo, orang terpenting negara, ada masalah kualitas. Ketika digunakan secara klinis menyebabkan kematian pasien. Begitu berita itu keluar, seluruh kota memanas. Bahkan seluruh negara Neslandia memanas. Beberapa hari yang lalu, karena dukungan Hugo, langsung mendorong Jordan Group ke atas. Nilai pasar Jordan Group melonjak.
terutama di pasar Anhemia, telah menekan kamar dagang Anhemia. Tanpa diduga, beberapa hari kemudian keluar masalah. Hal yang paling tabu dalam industri medis adalah menyebabkan kematian. Tetapi malah muncul pada produk dari Jordan Group. Ini masalah besar. Pukul 8 pagi, 6 departemen dari Departemen Manajemen Perusahaan South Mentis, Departemen Pengawasan Teknis, Asosiasi Konsumen, Departemen Perdagangan, Departemen Inspeksi Komoditas dan Departemen Polisi Provinsi bersama-sama menegakkan hukum. Produksi dan pengoperasian pabrik Jordan Group segera dihentikan. 6 departemen utama juga mengirim satuan tugas ke Jordan Group untuk menghentikan izin usaha Jordan Group. Untuk sementara waktu, seluruh Jordan Group lumpuh. Ketika Jolene sedang berdiskusi dengan para eksekutif bagaimana menghadapinya, sekelompok pria masuk ke ruang konferensi dengan agresif. Pintu ke ruang konferensi dibuka dengan kasar. Silakan penanggung jawab perusahaan berdiri. Kami adalah gugus tugas yang dibentuk bersama oleh 6 departemen utama ibu kota provinsi. Kami di sini untuk menyelidiki kasus dalam produk perusahaan Anda. Pria yang memimpin adalah Yongki, Wakil Direktur Departemen Polisi Ibu Kota Provinsi, yang memiliki gelar tidak memihak. Siapa sangka kali ini ibu kota provinsi secara khusus mengirimkan orang untuk melakukan investigasi. Bisa dilihat seberapa besar dampaknya. Jolene berdiri ketakutan dan berkata, "Aku Jolene, Wakil Presiden Direktur, saat ini bertanggung jawab atas Jordan Group." Yongki berkata dengan dingin, "Aku Yongki, pemimpin gugus tugas ini. Segera hubungi Presiden Direktur dan pemilik perusahaan Anda." Ini, Jolene tampak kesulitan. Yang lain juga saling memandang dengan cemas. Karena kebanyakan orang belum pernah melihat bos besar sama sekali. Kilian juga terlihat di awal saja. Pemimpin Yongki, saat ini aku yang bertanggung jawab penuh atas Jordan Group. Bisa langsung bicarakan denganku, kata Jolene. Yongki mencibir. Wakil Presiden Direktur bertanggung jawab penuh atas seluruh perusahaan. Tampaknya ada masalah dengan manajemen internal Jordan Group. Tidak heran produk memiliki masalah besar. Aku sekarang curiga bahwa orang yang bertanggung jawab atas Jordan Group melarikan diri setelah insiden itu. Bukan begitu. Jolene segera menggelengkan kepalanya. Oke. Kalau begitu katakan padaku apa yang terjadi. Yongki menatapnya. Jolene tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Lagi pula, bos besar dan Kilian terlalu istimewa. Kamu tidak bisa mengatakannya, kan? Yongki mencibir lagi. Semua manajemen Jordan Group harus diberhentikan untuk penyelidikan. Terutama departemen yang terkait dengan produk yang bersangkutan. Harus diperiksa dengan seksama. Selanjutnya, polisi juga akan melakukan penyelidikan. Siapapun yang terlibat dalam masalah ini akan dihukum berat. Yongki mengatakan ini. Semua eksekutif tegang. Jika masalah ini benar, Jordan Group akan mengalami malapetaka. Para eksekutif tinggi juga akan dipenjara. Jolene dan beberapa orang ingin membela pemimpin Yongki. Kami harap Anda bisa menemukan kebenaran. Produk kami tidak ada masalah. Departemen Pemeriksaan Kualitas telah memeriksanya beberapa kali. Selain itu, dengan Tuan Hugo sebagai jaminan, produk kami tidak akan memiliki masalah kualitas. Pasti seseorang menjebak kami. Bersambung.